Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Zulfikar Ali Yasin dengan NIM D1A 023 203. Saya Menadir Prasetyo dengan NIM D1A 023200. Saya Muhammad Askia dengan NIM D1A 023195. Saya Asraf Farid Makrif dengan NIM D1A 023201. Saya Briliana Pramana dengan NIM D1A 023181. Saya Weza Laika Putri dengan NIM D1A 023 Saya Rangga Yudhistira dengan NIM D1A 023. Foie merupakan hidangan tua khas Perancis yang terbuat dari hati angsa. Konon, makanan tersebut sangat enak dan mahal, karena ukuran hati angsa yang jauh lebih besar dari ukuran hati angsa normal. Namun, sayangnya, untuk menghasilkan hati angsa yang diinginkan, angsa tersebut dijajali pakan yang berlebih kebiasaan konsumsi hewan tersebut, sehingga membuat hati angsa atau bebek tersebut menjadi membekak dan menjadi sebuah penyakit. Dalam hal ini, kita dihadapi oleh dua situasi. Situasi yang pertama yaitu makanan tersebut merupakan makanan yang enak dan dibuat untuk memenuhi hasil konsumsi manusia serta merupakan warisan kuliner. Dan yang kedua yaitu aspek etika terhadap kondisi hewan tersebut. Bagaimana sih cara Islam dan ilmu peternakan memandang kasus tersebut? Penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah fakta-fakta tentang foie gras. Yang pertama adalah pemberian makan paksa. Cara ini dilakukan dengan memberi pakan secara paksa ke hewan menggunakan selang makanan. Praktik seperti ini dikenal dengan sebagai gavage, berasal dari orang Mesir kuno pada masa 2500 sebelum Masehi. Yang kedua adalah cara masak foie gras. Ada beberapa metode tradisional untuk memasak foie gras, mulai dari memanggangnya dalam bentuk utuh sehingga menghaluskan dan membuat menjadi mousse. Bentuk olahan aslinya yaitu potongan hati yang dilapisi dengan loyang roti bersama dengan sedikit sauternes, yaitu sejenis wine, kemudian dicetak dan dipanggang, didinginkan dan disajikan dalam bentuk irisan. Yang ketiga adalah rasa lembut dan halus. Meskipun foie gras, bebek, dan angsa sangat berlemak, tetapi rasanya lebih lembut dan halus. Lemak foie gras ini lebih cocok untuk dimasak dengan panas yang tinggi. Yang keempat adalah tingkatan foie gras. Ada 3 tingkatan foie gras, yaitu grade A, grade B, grade C, dan grade C. Grade A adalah kualitas terbaik dengan karakteristik hati berukuran paling besar dan kokoh, terlihat berkilau dan tekstur halus. Yang kelima adalah kandungan foie gras. Foie gras dengan berat 1 on mengandung 12,4 gram lemak yang merupakan 62% dari nilai lemak yang dibutuhkan dalam sehari. Dalam satu porsinya juga mengandung 130 kalori dan 42 mg kolesterol. Menurut pandangan Islam, untuk mendapatkan hati angsa sebagai sajian foie gras merupakan metode menyiksa dengan dijejali pangan yang melebihi standar konsumsinya, maka hukumnya haram. Karena dengan metode tersebut membuat angsa menjadi tersiksa dan dapat menyebabkan penyakit pembengkakan di hati angsa. Foie gras dapat menjadi halal jika proses mendapatkannya tidak dengan menyiksa hewan, melainkan merawat angsa dengan baik dan benar supaya mendapatkan hati angsa yang bagus dan halal untuk dikonsumsi. Saya akan menyampaikan hadis tentang menyayangi binatang. Ittaqullaha fi hadhil bahaimil majma'ati farkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan. Bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2548. Ya, hadis tersebut merupakan pengingat bagi umat Islam untuk memperlakukan hewan dengan baik dan penuh kasih sayang, terutama hewan ternak. Hewan tidak dapat berbicara, jadi kita harus ekstra hati-hati untuk memastikan bahwa kita tidak menyakiti mereka. Ada beberapa cara agar kita dapat mengikuti ajaran hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu saat menunggangi hewan, lakukan dengan lembut dan tanpa menimbulkan rasa sakit. Terus hindari penggunaan kekerasan atau kehukuman yang berlebihan.
beri makan dan minum hewan secara teratur dan sediakan tempat berlindung yang memadai. Pastikan mereka sehat, nyaman. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, termasuk hewan yang memberi kita makanan, transportasi, dan persahabatan. Beberapa manfaat dari memperlakukan hewan dengan baik adalah mengajarkan kita untuk berbelas kasih dan berempati kepada orang lain, membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis, dan membuat hewan lebih mempercayai kita dan bersikap kooperatif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas produk daging, susu. Menurut pandangan peternakan, dalam ilmu kepeternakan terdapat perdebatan tentang etika dan kesejahteraan hewan dalam industri pangan. Beberapa ahli peternakan berpendapat bahwa praktik pemberian pakan secara berlebihan terhadap angsa untuk menghasilkan foie gras tidaklah etis karena dapat menyiksa angsa tersebut. Mereka mendorong adopsi praktik yang lebih manusiawi dalam produksi pangan, termasuk penggunaan metode yang lebih baik untuk membesarkan hewan. Penting untuk mencatat bahwa pandangan dan pendekatan terhadap masalah ini dapat bervariasi di antara individu, budaya, dan agama. Beberapa orang mungkin menganggap foie gras sebagai bagian dari warisan kuliner yang harus dipertahankan, sementara yang lain mungkin lebih memprioritaskan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, produksi foie gras tidak memenuhi dua syarat hukum Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa hewan tidak boleh berada dalam keadaan stres atau tidak nyaman sebelum disembelih, dan hewan tidak boleh sakit, dimutilasi, atau cacat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.